Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Melanjutkan pembahasan saya tentang topik autoimun secara umum. Yang belum mendengarkan, Anda bisa mendengarkan dahulu video terdahulu, karena ini merupakan sambungannya. Oh ya, saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang mengapa diagnosis dini autoimun itu sangat penting. Suatu sore ada seorang ibu datang ke tempat praktek saya. Beliau dibawa di kursi roda usia 50 tahun. Saya baca datanya seorang sarjana teknik. Dia bercerita sekitar 5 tahun yang lalu dia sudah tidak bisa berjalan. Sendinya sakit, bengkak, dan beberapa sudah bengkok. Akibatnya tidak main-main, dia harus berhenti bekerja dalam 3 tahun terakhir. Bahkan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain pun sulit baginya. Seperti makan, menulis, ini butuh usaha yang keras. Nah, ini adalah salah satu contoh kisah pasien rheumatoid arthritis yang telat terdiagnosis. Telat mendapatkan obat khusus untuk rheumatoid arthritis yang Anda kenal sebagai DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Jadi selama ini dia hanya minum obat penghilang nyeri biasa atau kortikosteroid. Pertanyaannya, bagaimana jangan sampai Anda telat terdiagnosis autoimun? Nah, tentunya untuk tidak telat, Anda harus mengenali gejala-gejala autoimun sejak dini. Nah, terus apa gejalanya, Dok? Mungkin ini menjadi pertanyaan Anda. Tidak mudah untuk membahas topik ini karena yang pertama, penyakit autoimun ini ada ratusan. Dan tiap penyakit gejalanya beda-beda, baik berat ringannya maupun jenis gejalanya. Dan kadang-kadang pada awal-awal gejalanya menyerupai kondisi-kondisi umum di sekitar kita. Jadi sangat menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Namun kita akan coba sederhanakan. Nah, teman-teman, kita ketahui ada dua golongan besar penyakit autoimun. Yang pertama, penyakit autoimun organ spesifik. Maksudnya biasanya hanya satu organ saja yang terkena. Contohnya vitiligo atau alopecia areata. Vitiligo gejalanya ada bercak kulit, keputihan di kulit Anda, bisa sedikit bisa banyak, tapi ini bukan panu meskipun sangat mirip dengan panu. Yang kedua, alopecia areata terjadi rambut rontok dan kebotakan yang menetap pada beberapa bagian dari kulit kepala Anda. Ini contoh penyakit autoimun yang hanya menyerang satu organ, masih banyak yang lain. Yang kedua adalah penyakit autoimun sistemik, artinya tidak hanya satu organ yang terkena, tapi banyak organ yang bisa terdampak oleh penyakit ini. Jenisnya sangat banyak, bahkan ada ratusan. Saya akan membahas beberapa yang berkaitan dengan keahlian saya, yaitu sebagai dokter rheumatologi atau rheumatologis. Misalnya rheumatoid arthritis, lupus, scleroderma, Sjogren, ankylosing spondylitis, polymyositis. Ini adalah contoh-contoh penyakit rematik autoimun sistemik yang ditangani oleh seorang dokter rheumatologi. Saya akan membahas satu persatu gejalanya secara sederhana, tujuannya agar Anda mengenal kondisi-kondisi ini dan tidak terlambat terdiagnosis. Yang pertama, rheumatoid arthritis. Ini paling banyak pada wanita usia sekitar 30-an atau 40 tahun. Gejala khasnya adalah nyeri pada sendi-sendi kecil Anda. Sendi kecil misalnya sendi pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, atau jari kaki. Tapi sendi besar juga bisa terdampak, terutama jika sudah semakin lanjut. Misalnya pada lutut, pada bahu, pada panggul. Nah, pola nyerinya khas, timbul di pagi hari, terjadi kaku sendi, dan biasanya awal-awal akan membaik sesudah Anda melakukan aktivitas. Kadang-kadang jarinya menjadi sangat bengkak, agak kemerahan, atau bahkan ada cairan di rongga sendinya. Yang kedua, lupus. Lupus ini penyakit seribu wajah. Gejalanya bisa beda-beda pada setiap orang. Gejala umum misalnya nyeri sendi, rambut rontok, sariawan berulang, demam yang tidak bisa dijelaskan sebabnya, ada bercak kulit di wajah, dan bahkan bisa terjadi gangguan darah seperti trombosit turun atau Hb yang turun, gangguan ginjal, kebocoran protein, ada darah di urin, atau bahkan semua organ tubuh lain bisa terkena, bahkan otak yang ditandai oleh gangguan kesadaran,
dan juga gangguan perilaku. Jadi lupus ini gejalanya sangat bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Yang ketiga, Sjogren, penyakit rematik autoimun yang ditandai oleh dua gejala utama, kekeringan pada mata atau mulut Anda. Mata bisa terasa gatal, berpasir, air ludah berkurang, sulit bicara dan juga sulit makan. Sering disertai dengan pembengkakan kelenjar di leher, dan dia juga bersifat sistemik, bisa menyerang organ lain, bisa disertai radang sendi, gangguan saraf, neuropati, dan bahkan gangguan organ yang lain seperti paru, jantung, atau ginjal. Dan yang keempat adalah skleroderma. Skleroderma merupakan penyakit langka yang ditandai oleh kulit yang mengeras, dan ada satu gejalanya yang sangat penting yang hampir terjadi pada semua pasien skleroderma, yaitu fenomena Raynaud. Kondisi di mana kulit memucat saat dingin atau sedang stres, menjadi biru dan kemerahan lagi saat kondisinya membaik. Skleroderma bisa disertai dengan radang sendi, tapi juga bisa disertai dengan gangguan organ seperti gangguan paru, penyakit paru interstisial, gangguan jantung, hipertensi pulmonal. Yang lain lagi adalah ankylosing spondylitis, penyakit rematik autoimun yang sering terjadi pada laki-laki. Gejala awal yang harus diwaspadai adalah sakit pinggang, terutama pada pagi hari atau malam hari saat tidur, dan bisa disertai dengan radang sendi pada tempat lain, pada lutut, pada tangan, bengkak di jari yang berbentuk sosis yang disebut dengan daktilitis, atau radang pada tendon Achilles yang disebut dengan enthesitis. Kemudian ada juga polimiositis, salah satu penyakit rematik autoimun yang cukup langka, terjadi radang pada otot. Ada banyak tipenya. Gejala awal yang harus Anda waspadai kalau ada kelemahan otot yang terjadi secara perlahan-lahan, mungkin dalam hitungan minggu atau bulan, dan ditandai oleh kelemahan otot bagian atas. Jadi misalnya kesulitan mengangkat tangan pada saat menyisir, kesulitan untuk naik tangga, atau kesulitan untuk bangkit pada saat Anda berjongkok. Tentu kelemahan otot ini terjadinya perlahan-lahan, tidak seperti stroke yang terjadi dalam 1 atau 2 hari. Nah, apabila terjadinya bersama dengan kelainan kulit, ini disebut dengan dermatomyositis. Masih banyak sekali penyakit rematik autoimun lain yang harus Anda kenali gejala awalnya. Misalnya kalau Anda punya psoriasis, harus hati-hati kalau terjadi peradangan sendi, jangan sampai ini adalah artritis psoriatik. Kalau Anda punya IBD, inflammatory bowel disease, radang usus, dan mengalami nyeri sendi, ini kita juga harus hati-hati, jangan sampai ini adalah kasus IBD related arthritis, jadi radang sendi pada radang usus. Ada juga yang namanya vaskulitis. Jadi vaskulitis peradangan pembuluh darah, gejalanya pun sangat luas. Paling umum kita melihat adanya bercak kulit yang tidak membaik dengan pengobatan standar, namun nanti organ tubuh bisa terdampak tergantung jenis vaskulitis. Teman-teman, ini baru sebagian kecil penyakit autoimun yang saya bisa sampaikan gejala awalnya yang sesuai dengan bidang yang kami tangani sebagai dokter reumatologi. Tapi masih banyak lagi penyakit autoimun yang lain dengan gejala yang berbeda-beda yang belum kita bahas saat ini. Saya berharap dengan pembahasan ini teman-teman bisa mengenal beberapa jenis penyakit rematik autoimun sehingga tidak akan terlambat terdiagnosis. Ingat, kunci keberhasilan penanganan penyakit autoimun adalah diagnosis dini dan terapi yang tepat seawal mungkin. Salam sehat, semoga bermanfaat.